Bab 901. Jacob sengaja menyebutkan hutan kecil itu, hanya untuk melihat bagaimana Mei Qing tersipu. Bahkan jika dia tenang, dia akan malu memikirkan masa muda yang lancang dan masa lalu yang manis dan ambigu dari keduanya. Yakub merasa harus membuat Mei Qing lebih memikirkan masa lalu, dan memikirkan masa lalu yang membuatnya bersemangat, dan itu pasti akan membangkitkan api di dalam hatinya yang telah menunggu lebih dari 20 tahun. Secara alami, Mei Qing tahu apa yang dia maksud, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan topik pembicaraan ketika dia malu, dan berseru, "Ngomong-ngomong, bagaimana mantan guru kita yang bertanggung jawab sekarang?" Yakub berkata, tidak buruk, tapi kakinya sangat tidak nyaman. Terakhir kali saat teman lama kami berkumpul, kami mengundangnya ke alma mater dan mengundangnya ke kelas untuk memberi kami ceramah. Betulkah? Mei Qing menghela nafas, sayang sekali tidak bisa menghadiri pestamu. Jacob tersenyum dan berkata, kami mengadakan pertemuan kecil saat itu. Kami semua adalah teman sekelas lama dari Aurous Hill atau di dekat Aurous Hill, dan mereka semua adalah teman sekelas pria. Mei Qing mengangguk dan berkata, pesta hari ini sepertinya memiliki banyak teman sekelas, karena saya menghubungi beberapa gadis yang memiliki hubungan baik dengan saya, dan mereka semua bersedia untuk datang. Itu bagus. Jacob berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita bisa berkumpul kali ini. Mei Qing berkata, tetapi saya mendengar bahwa Pan Ming sepertinya telah ditangani karena korupsi beberapa waktu lalu. Dia sekarang dalam tahanan menunggu penuntutan. Iya. Ketika Yakub berpikir bahwa Pan Ming mengajak menantu laki-lakinya untuk berpura-pura memaksa bersamanya terakhir kali, dia sangat marah. Bestart lama terakhir kali, dia benar-benar difitnah di depan teman-teman lamanya. Sekarang dia di penjara, tidak tahu betapa cantiknya dia. Jadi dia tersenyum dan berkata, Pan Ming tua. Dia pantas mendapatkannya. Anda mengatakan Anda bekerja dengan baik, tidak melakukannya dengan baik, dan Anda berpikir untuk menggunakan posisi Anda untuk memfasilitasi korupsi sepanjang hari. Apa yang harus kita lakukan? Guru kami mengajar tahun itu. Mereka tidak meminta kita untuk menjadi talenta, tetapi mereka harus menjadikan kita orang yang benar. Orang-orang seperti dia adalah milik sendiri dan memiliki masalah mereka sendiri. Mei Qing mengangguk setuju. Nyatanya, sebagian besar cendekiawan tua di generasi mereka sangat tegak. Semua orang pergi ke universitas dengan sikap berkontribusi pada negara dan masyarakat. Meskipun Mei Qing selalu tinggal di Amerika Serikat, dia selalu mengkhawatirkan Cina. Telah terjadi beberapa bencana alam besar di negara ini. Mei Qing telah menyumbangkan banyak uang dan materi, dan bahkan mendapat pujian dari negara. Namun, dia selalu bertindak sangat rendah hati, dan hal semacam ini tidak pernah disebutkan kepada orang lain. Jadi teman sekelas lama seperti Jacob tidak tahu bahwa Mei Qing masih merupakan organisasi amal yang hebat di Tionghoa perantauan. Saat ini, ponsel Jacob berdering tiba-tiba. Dia mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah grup WeChat dari perkumpulan mahasiswa selama tahun-tahun universitas. Tidak ada yang berbicara di grup ini selama beberapa hari. Pada saat ini, mereka semua tiba-tiba berkata, teman sekelas, Mei Qing sedang mengatur pertemuan kelas pada siang hari ini. Apakah kamu sudah di sini? Aku di Aurous Hill, aku sudah mempersiapkan pesta. Aku dalam perjalanan ke Aurous Hill, masih ada 100 km lagi, dan aku akan tiba dalam 1,5 jam. Saya baru saja turun dari pesawat. Saya datang ke sini khusus dari Astcliff. Pada saat ini, seseorang berkata, Jacob, keluarlah segera, cinta pertamamu kembali. Kamu orang tua belum tahu, kan? Zhouqi lah yang memiliki hubungan baik dengan Jacob. Terakhir kali Pan Ming mengolok-olok Jacob, karena dia ada di sana untuk membantu Jacob di sekitar lapangan. Yakub melihat Zhouqi telah membalikan dirinya, tersenyum dan memutar matanya, dan berkata, mengapa kamu mengatakan bahwa saya tidak tahu? Jika saya memberitahu Anda, saya akan bersama Mei Qing sekarang, percaya atau tidak? Zhouqi mengirim suara dan berkata sambil tersenyum, saya percaya, tentu saja saya percaya, apa hubungan kalian berdua? Saat itu, kalian berdua dikenali oleh sekolah kami, sangat cocok. Ketika Yakub mendengar ini, dia merasa sangat bahagia, jadi dia juga mengirimkan suara dan tertawa keras. Yahaha, Zhouqi, katakan yang sebenarnya. Lilan, seorang teman sekelas wanita di kelas yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mei Qing saat itu, mengikutinya dengan ekspresi marah dan menjawab, Jacob, kamu es umbak masih memiliki senyuman? Kaulah yang membuat Mei Qing sangat marah. Saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu saudari Mei Qing selama bertahun-tahun. Jacob tiba-tiba menjadi malu lagi. Saat itu,
dia secara tidak sengaja menipu Elaine setelah minum. Kejadian ini terjadi di sekolah, tapi semua orang tahu itu. Bahkan memikirkannya sekarang, dia merasa sangat malu. Itu adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Tepat ketika Jacob tidak tahu bagaimana menjawab, seseorang dalam kelompok yang tidak berbicara itu melompat keluar dan langsung mengirim amplop merah. Bab 902. Jacob mengambil amplop merah lama sekali, jadi dia segera mengklik amplop merah itu tanpa sadar, dan terkejut menemukan bahwa dia benar-benar menerima 200. Baru kemudian dia menemukan bahwa banyak teman sekelasnya telah menerima 200. Tampaknya ini adalah amplop merah besar dengan 200 per orang. Jacob masih bersyukur atas 200 keberuntungan tak terduga. Tetapi ketika dia melihat nama panggilan pihak lain, itu disebut, "Ya, aku merindukan hari cerah yang indah itu," dan wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Saat ini, semua teman sekelas di grup meledak. "Aku akan pergi. Terima kasih, Bos." "Ya." Bos Xie Wenru dari Wanyan Diving. Setiap tembakan adalah 200 per orang. Ini benar-benar tidak biasa. Saya telah mendengar bahwa Bos Xie Wenru telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Itu dia. Orang-orang berterima kasih kepada Bos. Sekarang dia adalah pengusaha Hong Kong yang terkenal. Berapa hitungan uang kecil ini? Pria itu mengirimkan wajah tersenyum dan suara lain, berbicara dengan aksen Hong Kong, dan berkata, Mei Qing kembali dari Amerika Serikat. Saya sangat senang, jadi saya mengirim amplop merah untuk membuat semua orang bahagia. Setelah berbicara, dia mengirim amplop merah lagi. Melihat nama panggilan yang lain, Jacob tampaknya terobsesi dengan Mei Qing, dan dia secara alami sangat kesal. Namun, melihat amplop merahnya keluar, ia enggan melepaskannya. Jadi dia hanya bisa mengutuk orang ini di dalam hatinya karena buta, sambil mengulurkan tangan dan membuka amplop merah. Tanpa diduga, ini adalah amplop merah 200 per orang. Dengan dua amplop merah ini, pihak lain telah mengeluarkan lebih dari 10,000. Tiba-tiba ada banyak pujian di grup. Pihak lain tersenyum saat ini, perhatian semuanya, putaran ketiga amplop merah ada di sini. Setelah berbicara, amplop merah lain dikirim. Semua orang bergegas mengambil amplop merah tersebut, dan Jacob pun memesan amplop merah tersebut tanpa ada janji. Hasilnya, amplop merah ketiga tetap 200. Yakub agak bingung. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapa orang ini nantinya. Lagi pula, mereka tidak memiliki teman sekelas dari Hong Kong saat itu. Mereka semua adalah teman sekelas dari daratan Cina. Jadi siapakah orang yang berbicara bahasa Hong Kong dan Taiwan ini? Kali ini, pihak lain mengeluarkan amplop merah keempat. Orang yang menggelegar itu 200 per orang. Lalu datanglah amplop merah kelima, masih 200. Hanya dalam 1 atau 2 menit, semua teman sekelas daring di grup tersebut meraih amplop merah berisi 1,000. Tapi Mei Qing tidak pernah mengambil amplop merah pihak lain. Pada saat ini, Ji kehilangan hari cerah yang indah, Ji berkata dalam grup, saya telah terbang dari Hong Kong ke Aurossil pagi ini, dan saya menginap di Hotel Shangri-La. Saya mendengar bahwa Mei Qing juga tinggal di hotel ini. Saya tidak tahu apakah Anda ada di sini. Ruangan yang mana? Jika Anda mau, lamar melalui teman saya dan beritahu saya nomor kamar Anda dalam obrolan pribadi. Aku akan datang mengobrol denganmu. Setelah itu, Mei Qing masih tertinggal. Ketika Mei Qing melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan ringan, Xie Wenru ini sama seperti dia 20 tahun yang lalu. Dia sangat suka pamer. Bab 903. Xie Wenru. Ketika Yakub mendengar nama itu, kecemburuannya sirna. Xie Wenru ini adalah kepala Departemen Hubungan Eksternal dari Perkumpulan Mahasiswa pada saat itu, dan dia juga merupakan keluarga generasi kedua yang kaya. Saat itu, dia dan Pan Ming adalah salah satu pelamar Mei Qing. Hanya saja pada saat itu, Mei Qing tidak tertarik padanya dan Pan Ming, jadi meskipun Xie Wenru mengejar Mei Qing selama bertahun-tahun, Mei Qing masih bergeming. Setelah Jacob dan Mei Qing bersama, Xie Wenru bekerja melawannya dengan berbagai cara, selalu berusaha sebaik mungkin untuk pamer di depan Mei Qing. Kemudian, setelah Mei Qing putus dengan Jacob, dia segera menyadari bahwa kesempatan besar akan datang, jadi dia meluncurkan pengejaran gila Mei Qing. Namun Mei Qing tetap tidak menerimanya, melainkan langsung pergi ke Amerika Serikat. Keluarga Xie Wenru sangat kaya. Ayahnya sudah mendirikan bisnisnya di Hong Kong sebelum dia masuk universitas. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kelompok Taipan pertama yang menjadi kaya setelah negara itu terbuka. Oleh karena itu, Xie Wenru memiliki latar belakang keluarga yang kuat,
jadi dia mengertakkan gigi dan menginjak kakinya, mengejar Mei Qing ke Amerika Serikat. Sangat disayangkan bahkan di Amerika Serikat, Mei Qing masih menolak untuk menerimanya. Xie Wenru melihat Mei Qing akhirnya jatuh cinta dengan seorang Amerika, dan kemudian meninggalkan Amerika Serikat dengan putus asa. Sejak itu, dia pergi ke Hong Kong untuk berkembang. Lebih dari 20 tahun kemudian, dia telah menjadi pengusaha sukses terkenal di Hong Kong. Jacob merasa sangat tidak nyaman, karena dia tahu bahwa yang paling dia miliki sekarang adalah uang, dan yang paling Xie Wenru miliki adalah uang. Siapa sangka bahwa Xie Wenru termasuk di antara kelompok teman lama, hanya mengirimkan amplop merah dan mengirimkan puluhan ribu sekaligus. Kali ini, siswa dalam kelompok penerima amplop merah terus memberikan pujian. Bos Xie Wenru sangat penyayang. Ketika dia mendengar bahwa Mei Qing akan kembali, dia tidak bisa duduk diam. Terima kasih bos. Kamu tidak takut suami Mei Qing akan cemburu? Itu, kamu berlari dengan sangat agresif. Dulu, saya melihat manisnya Mei Qing dan suaminya. Tidakkah kau menghancurkan hati lamamu yang telah berdetak selama 40-50 tahun? Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada istri ketika Anda pulang? Pada saat ini, Lilan, seorang teman baik Mei Qing, membuat ekspresi diam dalam kelompok, berkata, jangan membicarakannya di sini, suami saudari Mei Qing telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Begitu Lilan mengatakan ini, teman sekelas lama di kelompok itu segera membuat ekspresi berkah dengan tangan terlipat. Ada juga banyak orang di dalam Mei Qing, berkata, saudari Mei Qing, ubah duka kami. Namun, meskipun semua orang mengatakannya di permukaan, sebagian besar siswa laki-laki tidak merasa kasihan sama sekali atas kejadian ini. Terutama Xie Wenru, dia tidak tahu betapa senangnya dia ketika mendengar bahwa suaminya telah meninggal. Apa yang dia tunggu-tunggu adalah memiliki kesempatan untuk benar-benar bersatu dengan Mei Qing. Lagi pula, ini adalah wanita yang tidak bisa dia dapatkan. Sekarang suaminya telah meninggal, bukankah ada halangan baginya? Bab 904. Oleh karena itu, Xie Wenru segera menjawab di grup, Hei, istriku sudah lama meninggal. Sepertinya Mei Qing dan aku memiliki nasib yang sama. Seorang teman sekelas lama yang memiliki sesuatu yang baik, mendengar kata-katanya dan segera berkata dalam kelompok, oh, kalau begitu kamu dan Mei Qing, bukankah ini pasangan yang cocok di surga? Beberapa teman lama lainnya yang mengambil amplop merahnya juga ikut bergabung. Beberapa orang bahkan berkata, oh, Xie Wenru, kamu dan Mei Qing sekarang sudah menjanda, lalu kalian berdua benar-benar cocok, dan aku ingat kamu memiliki titik lemah untuk Mei Qing saat itu, kamu harus bekerja keras. Kami teman sekelas lama memberkati Anda dari hati kami. Ketika Xie Wenru mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, jikalau begitu saya ingin berterima kasih kepada teman-teman lama atas berkah mereka sebelumnya, tetapi masalah ini masih tergantung pada apa yang dimaksud Mei Qing. Karena itu, dia berkata lagi, apakah Mei Qing menjawab atau tidak, saya memutuskan untuk kembali ke Aurous Hill untuk pengembangan jangka panjang kali ini. Bukankah itu? Seseorang dalam kelompok itu berseru, Xie Wenru, keluargamu telah berkembang di Hong Kong selama bertahun-tahun? Mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Aurous Hill saat ini? Xie Wenru berkata, Mei Qing telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan dia telah memutuskan untuk kembali sekarang? Sepertinya kita lebih baik di Aurous Hill. Ini adalah tempat di mana kami mengayunkan masa muda, keringat dan air mata. Saya berniat untuk kembali kali ini. Pensiun di Aurous Hill. Jacob tidak bisa menahannya lagi. Dia segera men-tweet di grup, Xie Wenru, saya menyarankan Anda untuk tidak menetap di Aurous Hill. Mei Qing tidak menyukaimu saat itu, dan tidak mungkin menyukaimu sekarang, jadi jangan repot-repot. Faktanya, Yakub sangat gugup dan rendah diri saat ini. Menurutnya, Xie Wenru sekarang adalah seorang pengusaha besar Hong Kong, bernilai ratusan juta, dan dia lebih kuat dari dirinya sendiri dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia tidak memiliki kehidupan yang baik selama ini. Dibandingkan dengan diri yang bersemangat tinggi di perguruan tinggi, ini adalah dunia yang berbeda. Yang paling penting adalah dia dan Elaine belum bercerai. Mereka masih menikah, dan Xie Wenru sekarang sudah menjanda. Kebetulan Mei Qing juga janda, jadi jika mereka bersama, itu sangat cocok. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana perbandingan dibuat, dia dirugikan. Dia tidak melihat Mei Qing selama bertahun-tahun, dan Jacob tidak tahu apa yang dipikirkan Mei Qing sekarang. Bagaimana jika dia melihat Xie Wenru tepat di pesta pada siang hari? Xie Wenru melihat Jacob berbicara dalam kelompok saat ini, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir ketua OSIS kita yang pertama hanya akan mengambil amplop merah.
Saya tidak menyangka presiden akhirnya akan berbicara. Wajah Jacob langsung memerah saat mendengar ini. Seperti kata pepatah, dia lamban dan kekurangan tenaga. Dia baru saja mengambil beberapa 200 amplop merah dari yang lain. Sekarang setelah dia diidentifikasi, wajahnya benar-benar tidak tertahankan. Ini ada makanan di kantong, panik di hati saya. Yakub tidak pernah memiliki kehidupan yang kaya. Selain itu, Elaine selalu bertanggung jawab atas uang dalam keluarga sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun dia mengambil amplop merah berisi 5 dan 8 dari grup WeChat, dia bisa bahagia untuk waktu yang lama. Jadi sudah lama menjadi kebiasaan untuk mengambil setiap amplop merah. Hari ini, Xie Wenru membagikan amplop merah di grup. Dia bahkan tidak repot-repot melihat siapa yang mengirimnya. Hal pertama adalah menangkapnya dulu. Pada akhirnya, masing-masing amplop merah ini berjumlah 200, dan Jacob yang mengambilnya diam-diam berbahagia di dalam hatinya. Namun ia tidak menyangka bahwa yang diambil adalah amplop merah yang dikeluarkan oleh saingannya yang sedang jatuh cinta, dan rebutannya juga keluar dari menyentuh. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Melihat bahwa dia berhenti berbicara, Xie Wenru terus mengejek, Presiden adalah pejabat yang baik. Dia telah lulus selama bertahun-tahun, dan dia masih ingin memesan saya? Yakub menggigit kulit kepalanya dan menjawab, saya tidak memberi perintah, tapi untuk membujuk Anda, demi kebaikan Anda sendiri. Xie Wenru segera menjawab, untuk kebaikan saya? Demi kebaikanku, kau tidak mengizinkanku kembali ke Aurous Hill untuk menetap dan bersamanya? Saya pikir kalian sudah bertahun-tahun dan masih tidak bisa melupakan Making. Anda takut saya akan kembali ke Aurous Hill untuk menetap. Jadilah sainganmu dalam cinta. Bab 905. Mendengar perkataan Xie Wenru, Jacob merasa sedikit bersalah. Dia memang takut Xie Wenru akan menjadi saingannya dalam cinta, tetapi dia pasti tidak bisa mengatakan hal seperti itu di antara teman-teman sekelasnya. Bagaimanapun, dia sekarang sudah menikah. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata dalam kelompok yang bertentangan dengan keinginannya. Saya khawatir Anda sudah lama berada di Hong Kong, dan tiba-tiba Anda merasa tidak nyaman ketika Anda kembali ke Aurous Hill. Kita semua sudah tua dan tubuh kita semakin tua, jadi kita buru-buru mengganti air dan tanah. Di kota, mungkin kesehatan akan menjadi masalah. Xie Wenru tertawa 2 kali dan berkata, saya dalam keadaan sehat, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Jacob tidak repot-repot berbicara dengannya lagi, memasukkan ponsel ke dalam sakunya, dan berkata kepada Making di sampingnya, Making, ayo masuk ke dalam dan pergi berbelanja. Making mengangguk, dan terus berjalan di sekitar alma mater dengannya. Setelah pukul 10, Making memeriksa waktu dan berkata kepada Jacob di sebelahnya, reuni kelas tiba pada pukul 11. Saya pikir sudah hampir waktunya. Ayo lewat sekarang. Jacob mengangguk, tersenyum dan berkata, oke. Kemudian, dia mengendarai BMW seri 5 miliknya dan membawa Making ke klub yang brilian. Kali ini, Paul memesan tiket untuk Making di lantai 14 Brilliant Club. Ini sudah menjadi level teratas dari klub cemerlang, yang dapat dicapai oleh anggota biasa. Yakub tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Terakhir kali dia mengandalkan menantu laki-lakinya Charlie untuk mengenal Lord Emer Orville, dia pergi ke lantai 10 sekali. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa kali ini Paul dapat memesan langsung ke lantai 14. Konon lantai 15 digunakan oleh keluarga Song dan tidak dibuka untuk umum. Dengan kata lain, Paul seharusnya menjadi anggota paling senior di sini. Terlebih lagi, lantai 10 Brilliant Clubhouse sudah sangat mewah. Bukankah lantai 14 akan menjadi mewah untuk langit? Saat menaiki lift, Jacob tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Making di sampingnya. Making, apakah Paul dan keluarga Song adalah teman baik? Making mengangguk dan berkata, bagaimanapun, kami telah memiliki hubungan kerja sama selama bertahun-tahun, dan kami telah membantu mereka menyelesaikan banyak masalah secara legal, jadi keluarga Song cukup sopan kepada kami. Yakub kagum di dalam hatinya. Tampaknya Paul, seorang pemuda, masih sangat muda dan menjanjikan. Keduanya datang ke kotak mewah besar di lantai 14, dan banyak teman lama sudah menunggu di dalam kotak. Box ini memiliki meja yang mampu menampung 50 orang untuk makan malam sekaligus. Mejanya besar dan sangat mewah. Seluruh meja itu listrik. Selama seseorang duduk di sana, makanan akan berputar di depannya berulang kali dengan kecepatan konstan, memastikan bahwa setiap orang dapat mencicipi setiap hidangan. Apalagi, meja besar seperti itu, penuh dengan 100 hidangan, sangat mewah.
Dikatakan bahwa standar makanan seperti itu dimulai setidaknya 20,000 per orang. Ada lebih dari 40 teman sekelas lama yang datang ke sini hari ini, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Diperkirakan bahwa pengeluaran Paul untuk hiburan ini setidaknya lebih dari 1 juta. Melihat Making dan Jacob datang bersama, banyak teman lama yang tercengang. Seseorang yang memiliki sesuatu yang baik secara langsung menunjukkan dan bertanya, Making, mengapa kamu di sini dengan Jacob? Apakah kalian berdua bertemu secara tidak sengaja? Atau apakah kalian berdua datang bersama? Di antara kerumunan, seorang pria parubaya dan tua yang sangat bergaya dengan setelan kelas atas dengan punggung besar menyisir kepalanya. Pada saat ini, matanya menatap Making, dan dia adalah Xie Wenru.